Inilah kisah menggetarkan hati yang ditorehkan putra Dewi Yull dan Rai Sahetapi Surya Sahetapi yang tumbuh dengan berkebutuhan khusus, yakni tunarungu. Meski harus hidup dengan keterbatasan pendengaran dan berbicara, namun Surya sanggup mencatatkan diri sebagai anak yang begitu membanggakan bagi Dewi Yull dan Rai. Betapa tidak, remaja tampan ini berhasil keluar sebagai juara 3 dalam kompetisi IT internasional di Thailand dalam kategori e-tools. Tak hanya itu, kini Surya masih berada di luar negeri setelah sebelumnya mengunjungi Amerika sebagai perwakilan dari Indonesia sebagai ahli dalam bahasa isyarat. Keberhasilan Surya ini pun berkat kegigihannya serta dorongan penuh cinta dari kedua orang tua. Suasana penuh cinta dari orang tua ini pula yang memampukan Surya tumbuh dengan penuh percaya diri serta ingin berbagi dengan sesama sahabat tunarungu lainnya. Lantas seperti apa dan bagaimana cara Surya berkomunikasi dengan sahabat sesama tunarungu? Salah satu program yang paling menarik adalah mengikuti kompetisi IT di Bangkok, Thailand, di mana saya meraih juara 3 dalam kategori e-tools. Saya senang karena dapat merasakan pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Saya sangat mensupport saya, karena saya dulu waktu kecil pengalaman saya hidup menjadi seorang tuli adalah sulit, komunikasi sangat sulit. Saya merasa bagaimana teman-teman tuli yang lain, ada teman tuli yang tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa masuk kuliah. Saya berharap bisa berubah keadaan ini. Saya hanya ingin berbagi bahwa tidak selalu seorang anak yang memiliki kekurangan, tidak sempurna panca indera, tidak selalu tidak membanggakan. Ternyata kalau kita juga yakin memberi kepercayaan sama mereka, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Memang dia orangnya sangat serius di dalam belajar gitu. Banyak kritik-kritik dia terhadap ilmu ketika dia belajar gitu, dia sampaikan ke saya. Dengan bahasa isyarat, Surya sanggup menjalin persahabatan dan berbagi dengan sesama sahabat tunarungu. Tak hanya itu, remaja tampan ini pun sama sekali tak minder saat berada di tengah orang lain. Bahkan kepada Nia dan Yati, Surya mencoba mengajari bahasa isyarat dengan jarinya. Lantas benarkah Surya pun berniat tetap menempuh pendidikan hingga ke jenjang S2 dalam bidang linguistik? Seperti apa pula momen perjumpaan Surya dengan sahabat sang bunda seperti Nia dan Yati? B, belajarnya B, C, gitu ya, C, ya. Harus kan C, terus goyang D, E. Oh salah, kebalik mah. D. Ini Surya, anak paling kecil Teh Dewi. Nomor 3, bukan paling kecil. Oh, nah ini yang nomor 3. Abi semuanya ganteng-ganteng. A, N, T, E, N. Saya nggak pernah menghalangi karena Surya sendiri punya target. Dia punya target, dia ingin menjadi pelayan kaum tuli. Dan saya mendorong itu. Artinya dia fokus dulu bisa bermanfaat buat orang lain. Karena cita-citanya sederhana, dia ingin berbagi ilmu, ingin menjadi pelayan buat komunitas tulinya, ingin bisa mengajar dan ingin bisa mewakili mereka untuk memperjuangkan hak-hak kaum difabel terutama komunitas tuli. Meski terbatas secara fisik, tak menghalangi Surya untuk bepergian hingga ke luar negeri. Bahkan remaja tampan yang pernah bermain film berjudul Aisyah bersama Laudia Cynthia Bella ini pun telah mengunjungi air terjun Niagara, Gedung Putih atau White House di Amerika, menonton pertandingan sepak bola Euro 2016 di Stadion Saint Louis, Prancis, serta masih banyak tempat-tempat lainnya di luar negeri.
Tapi benarkah Surya sendiri berniat mencari seorang istri yang juga mengerti bahasa isyarat yang ia gunakan? Sebenarnya sebelum di Amerika dia ke Inggris, ke Thailand, Singapura sudah ini. Karena dia begitu gegap gempita gitu. Sampai dia tanya, kenapa ayah tidak mengurus ini juga gitu deh. Ayah juga punya kerjaan. Udah kamu sudah cocok, kamu lebih paham gini. Kamu sudahlah, nggak usah minta tolong ayah. Kamu sendiri sudah bisa, kecuali kamu tidak mampu. Ayah bisa. Dia belum berpikir berkeluarga. Dia pernah bilang, saya mau punya istri, syaratnya dia harus bisa bahasa isyarat. Dan karena dia butuh penterjemah. Jadi kalau ada yang naksir sama dia, belajar dulu lah bahasa isyarat itu. Meninggalkan kisah Putra Dewi Yul dan Rai Sahetapy, seperti apa cara para artis meraih berkah mencari malam Lailatul Qadar? Benarkah Andi Arsyil dibuat takjub melihat masjid tua berlapis emas murni? Seperti apa pula saat Purnomo tukang ojek pengkolan ikut berburu malam Lailatul Qadar dengan beritikaf bersama masyarakat Jakarta di malam-malam terakhir bulan penuh berkah ini. Ampun padanya atas semua dosa semasa di dunia. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam di mana Al-Quran turun. Menjadi malam yang begitu ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim. Lantas seperti apakah saat Purnomo tukang ojek pengkolan berburu malam Lailatul Qadar dengan beritikaf bersama masyarakat Jakarta? Bagaimana pula Andi Arsyil yang begitu takjub ketika menemukan sebuah masjid tua yang penuh dengan lapisan emas murni di dalamnya?